Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan membahas satu materi yang mungkin teman-teman sudah paham di jenjang sebelumnya, yaitu tentang materi cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu? Nanti kita akan bahas di pembahasan kali ini. Ada juga materi yang akan kita bahas tentang unsur pembangun cerita pendek dan juga struktur dan aspek kebahasaan yang akan kita kumpas dalam materi kali ini. Baik teman-teman, kita akan lanjut. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang cerita pendek yang tadi sudah disebutkan, alangkah baiknya kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengidentifikasi unsur pembangun dari cerpen ataupun cerita pendek. Yang kedua adalah kalian harus bisa menyimpulkan unsur pembangun dari cerita pendek. Yang terakhir adalah kalian harus bisa menelaah struktur ataupun aspek kebahasaan yang terdapat di dalam cerita pendek. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak kawin. Makanya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan cerita pendek. Cerita pendek ini adalah satu cerita yang berbentuk prosa naratif yang bersifat fiksi. Ada juga yang bersifat fakta. Cerita pendek ini berbeda dengan karya sastra lainnya seperti novel dan lain sebagainya. Apa sih dimaksud dengan prosa naratif yang bersifat fiksi? Itu adalah satu cerita yang di dalamnya kita berimajinasi ataupun berandai-andai di dalam membuat sebuah cerita yang kita jadikan nanti di dalam sebuah cerpen tersebut. Walaupun ada juga yang mengangkat dari sisi kisah nyata, itu sah-sah saja. Tergantung kalian mau membuat cerpen itu seperti apa. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah unsur pembangun karya sastra ataupun cerpen tersebut. Ada dua unsur pembangunnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerpen yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Apabila unsur intrinsiknya ini tidak lengkap, maka sudah dipastikan dan sudah kita akan katakan cerpen itu tidak akan baik. Makanya kita akan bahas satu persatu yang termasuk dalam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah termasuk unsur intrinsik yang paling pertama disebutkan. Kenapa demikian? Karena fungsi tema ini adalah fungsi yang menjadi ide dasar dalam sebuah cerita, yang nanti akan dikembangkan dalam tiap-tiap paragraf. Itulah yang disebut dengan tema. Yang selanjutnya adalah alur ataupun plot. Alur merupakan jalan cerita yang nanti mungkin kalian akan siapkan alurnya seperti apa. Yang sama-sama kita ketahui, alur itu terbagi menjadi dua. Ada alur maju dan juga ada alur mundur. Apa yang dimaksud dengan alur maju? Alur maju ini adalah alur yang menceritakan ke depan. Contoh kita ambil ataupun kita angkat satu cerita yang menceritakan seorang remaja misalnya yang sudah lulus kuliah. Itu kita menceritakannya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini yang disebut dengan alur maju ataupun alur ke depan. Dan sebaliknya ada alur mundur. Jadi menceritakan ke belakang. Yang sering kita sebut adalah flashback, menceritakan ke belakang. Dari kuliah terus ke SMA, SMP dan ke SD. Ini yang disebut dengan alur mundur. Yang selanjutnya, unsur intrinsik selanjutnya adalah penokohan. Apa sih bedanya antara tokoh dengan penokohan?
Kalau tokoh itu pemainnya, kalau sudah masuk ke dalam kategori penokohan, berarti bukan hanya pemainnya saja, tapi karakter ataupun sifat itu sudah tergambarkan di dalam penokohan. Ada 3 yang sering ataupun yang sudah familiar di telinga kita yang menjadi karakteristik di dalam penokohan. Ada protagonis, ada antagonis, dan juga ada tritagonis. Ada lagi tambahannya adalah figuran. Namun kita akan bahas 3 saja. Apa yang dimaksud dengan protagonis? Protagonis ini adalah penggambaran satu sifat tokoh yang digambarkan oleh seorang penulis memiliki sifat yang baik. Antagonis ini kebalikan dari protagonis, yaitu satu gambaran yang digambarkan sifat tokoh oleh seorang penulis yang memiliki sifat jahat ataupun sifat buruk. Yang selanjutnya adalah tritagonis, ini memiliki sifat penengah. Jadi sifat penengah, tidak antagonis, tidak protagonis, ya tengah. Ada juga figuran, biasanya kalau figuran itu hanya selewatan saja. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita kali ini, kalau kita menonton film itu kan tergambar tuh, karena kita bisa lihat. Lalu bagaimana di dalam sebuah tulisan ataupun cerita yang ditulis, bagaimana cara menggambarkannya? Ini ada salah satu trik yang amat mudah. Di situ kita dapat melihat dari kata-katanya. Apabila kata-katanya seorang tokoh itu menggambarkan dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, sudah pasti itu termasuk ke dalam protagonis. Dan sebaliknya, apabila misalnya nanti si penulis itu menggambarkan ataupun yang keluar dari tokoh-tokoh yang kata-katanya tidak baik, maka itu sudah tergambarkan bahwa si penulis itu sedang menggambarkan penokohan antagonis. Dan protagonis itu biasanya bijaksana dan lain sebagainya. Ini yang bisa menjadi peluru untuk kita untuk menentukan 3 karakter tokoh yang terdapat di dalam satu cerita pendek. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah seorang penulis sedang memposisikannya di dalam sebuah cerita itu seperti apa. Sudut pandang itu yang layaknya ataupun yang sering kita dengar itu ada 2. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama? Sudut pandang orang pertama ini, si penulis ini sedang memposisikan dirinya sebagai orang pertama. Cirinya apa? Cirinya dapat kita lihat dengan kata aku. Lalu sudut pandang orang ketiga, si penulis ini sedang memposisikan dirinya bukan menjadi tokoh utama. Biasanya cirinya adalah kata dia ataupun kata mereka. Ini yang menjadi ciri menentukan sudut pandang. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh juga termasuk ke dalam unsur intrinsik. Tadi Ustadz sudah sebutkan bahwa antara tokoh dengan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh hanya pemainnya saja. Yang menjadi sangat luar biasa, seorang penulis ini harus bisa menentukan tokoh yang tepat. Siapa yang tepat menjadi antagonis, siapa yang tepat menjadi tokoh protagonis. Ini adalah tergantung si penulisnya dan berimajinasinya harus sangat luar biasa. Makanya seorang sastrawan itu intelektualnya sangat tinggi. Yang terakhir yang termasuk dalam unsur intrinsik adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan baik secara tersirat ataupun secara tersurat, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya ketika kita memilih kita nih ataupun memposisikan kita sebagai seorang penulis, sudah berbagai macam karya buku yang kita buat misalnya ataupun cerita yang kita buat, kita harus bisa memiliki amanat ataupun pesan. Baik itu pesan moral, baik itu pesan agama dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi pembaca. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik ini berbeda dengan unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik tadi di dalam sebuah cerpen, apabila tidak ada salah satu di antaranya, maka
cerpen itu tidak akan baik. Berbeda dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini unsur yang berada di luar. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, latar belakang sosial masyarakat. Tidak amat berpengaruh misalnya di dalam satu cerita. Walaupun kita tidak mengetahui secara jelas latar belakang masyarakat yang kita ambil, yang kita angkat di dalam satu cerita. Yang selanjutnya adalah latar belakang penulis ataupun biografi, psikologi penulis ataupun aliran sastra penulis. Ini menjadi tolak ukur juga misalnya di dalam sebuah cerita. Manakala semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penulis, sudah dipastikan akan lebih baik dalam pemilihan katanya, walaupun memang tidak terlalu berpengaruh. Yang selanjutnya adalah aliran sastranya. Apakah itu nanti aliran sastranya klasik ataupun aliran sastranya modern. Itu nanti tergantung dari sejauh mana seorang penulis mengembangkan karya tulisnya. Yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas, struktur cerpen dan aspek kebahasaan. Bahwa mungkin kita juga pernah mendengar bahwa struktur cerpen itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini gambaran ataupun rangkuman yang dibuat oleh seorang penulis yang tujuannya adalah nanti abstrak ini bisa dikembangkan ke dalam sebuah cerita pada umumnya. Walaupun sebetulnya abstrak ini boleh ada boleh tidak. Namun penulis yang baik biasanya menyuguhkan satu abstrak. Yang selanjutnya adalah orientasi. Orientasi ini adalah tahap pengenalan. Bagaimana seorang penulis itu menggambarkan latar, tokoh, suasana. Tidak kalau bahasa Betawinya ujuk-ujuk langsung misalnya ke konflik, tidak. Maka disebutkan ataupun digambarkan oleh seorang penulis yang disebut dengan orientasi. Sehingga si pembaca seolah-olah berada di dalam sebuah cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini satu tahap munculnya sebuah masalah. Pernah disampaikan bahwa kalau satu cerita tidak ada masalah ataupun tidak ada konflik, maka cerita itu menjadi cerita yang datar-datar saja. Bagaimana langkah awal kita menciptakan sebuah masalah nanti tergantung dari teman-teman semua. Berimajinasinya seperti apa. Yang jelas, konflik itu di dalam sebuah cerita menjadi satu gambaran yang lebih menarik bila dibaca. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah klimaks ataupun puncak dari konflik. Tadi kan ada tahap awal. Kalau evaluasi ini adalah klimaknya seperti apa, puncak konfliknya seperti apa. Kalian juga harus bisa menggambarkan puncak konfliknya seperti apa. Yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini adalah tahap penyelesaian sebuah masalah di dalam sebuah cerita. Makanya disebut cerita pendek, harus ada tahap konflik, harus ada puncak konflik, dan harus ada penyelesaiannya. Tidak ada bersambung seperti sinetron. Inilah bedanya cerita pendek dengan karya-karya sastra lainnya yang mungkin bisa sampai berpuluh-puluhan halaman. Cukup cerpen itu hanya 1.000 ataupun 10.000 kata. Yang selanjutnya adalah koda. Koda ini adalah nilai sosial ataupun pelajaran yang dapat diambil setelah pembaca membaca satu cerita yang kita buat. Apakah itu pelajarannya misalnya nilai sosial, nilai agama dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus bisa memberikan satu pelajaran, satu pesan yang mungkin kita tulis secara tidak langsung ataupun mungkin secara langsung yang kita berikan kepada orang yang membaca cerita kita. Yang selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Nah, ini satu materi yang tidak kalah pentingnya. Bahwasanya bagaimana kita memilih kata demi kata, kalimat demi kalimat ataupun paragraf demi paragraf yang kita suguhkan kepada orang lain yang membaca cerpen kita. Ada
beberapa poin yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Yang pertama adalah kosakata. Kosakata ini adalah banyaknya pembendaharaan kata. Kita harus bisa memiliki ataupun memilih kata-kata yang baik, ataupun misalnya kita harus bisa memposisikan. Contoh misalnya, kita ingin membuat satu cerpen yang kita suguhkan untuk kalangan SD. Kita harus bisa memilih satu bahasa yang mudah dicerna untuk usia tersebut. Atau misalnya kita pengen bikin satu cerita pendek yang kita akan pembacanya itu adalah kalangan-kalangan remaja. Kita juga harus bisa memilih satu kata ataupun kalimat-kalimat yang sedang tren di kalangan tersebut. Nah, ini yang menjadi satu disebutnya peluru untuk kita keberhasilan di dalam memilih satu kata. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Kita sepakat bahwa di dalam sebuah cerpen biasanya banyak gaya bahasa ataupun yang sering kita sebut adalah majas. Majas itu adalah makna yang bersifat konotasi yang tidak sebenarnya. Artinya kita juga harus bisa menentukan majas yang pas. Biasanya kan ada majas hiperbola, litotes, alegori, personifikasi yang di dalamnya itu menceritakan bukan makna yang sebenarnya, sehingga orang itu lebih tertarik ketimbang kita menggunakan bahasa-bahasa yang biasa-biasa saja. Inilah materi yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari materi ini teman-teman bisa menyimpulkan, ataupun yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Yang kedua, teman-teman bisa menyimpulkan pembangun ataupun bukti pendukung dari cerpen tersebut. Yang terakhir adalah teman-teman harus bisa menelaah struktur dan juga aspek kebahasaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.